Dan masih ada mitos lain yang katanya kalau kita menelepon ke nomor 777777777 itu tandanya kita memanggil arwah si Mr. Gepeng ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadilah di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Kalau bicara tentang kisah horor di Indonesia, kayaknya emang gak bakal ada habisnya nih. Karena saking banyaknya cerita-cerita horor yang beredar di kalangan masyarakat. Entah tentang penampakan-penampakan hantu di sekitar mereka, atau tentang cerita urban legend yang sampai saat ini masih santer terdengar di telinga masyarakat. Salah satu kisah horor yang terkenal di Indonesia diangkat dari kisah urban legend atau kisah hantu perkotaan yang udah eksis sejak lama nih, dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000-an. Setidaknya ada 4 hantu urban legend yang sangat terkenal di Indonesia, dan siapa saja yang mendengarnya bakal merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Dan buat kalian yang belum nonton video gua tentang lagu-lagu viral yang memilukan, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gua taruh di atas sini. Dan buat kalian nih yang punya cerita horor atau video penampakan, bisa kalian kirimkan cerita atau video kalian ke email lesehantv@gmail.com atau bisa kalian lihat di deskripsi. Nanti cerita-cerita kalian akan dibacakan di sini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Salah satu urban legend yang udah nggak asing lagi nih di telinga kita. Dari zaman dulu sampai dengan zaman milenial saat ini masih santer terdengar tentang kisahnya dari hantu Mr. Gepeng. Nah, di sini ini ada 2 versi yang berbeda tentang kenapa hantu tersebut dinamakan hantu Mr. Gepeng. Yang versi pertama ini, katanya Mr. Gepeng adalah sosok hantu pria kaya raya yang dipercaya meninggal akibat terjepit lift pada saat dia akan naik ke gedung. Jadi mungkin ya, pas dia mau masuk ke lift itu, tiba-tiba aja tuh lift ketutup sendiri nih. Di situ mengakibatkan dia terjepit lift sampai gepeng. Nah, maka dari itu juga nih, banyak cerita yang beredar di kalangan masyarakat, hantu tersebut dinamai hantu Mr. Gepeng. Dan yang versi kedua ini, menurut gue lebih masuk akal dari yang versi pertama saat dia terjepit lift itu. Nah, kenapa yang versi kedua ini gue bilang lebih masuk akal? Karena katanya Mr. Gepeng itu meninggal akibat terlindas oleh bulldozer. Jadi pas dia di jalan, tiba-tiba aja dia itu ketabrak sama bulldozer nih, sampai-sampai dia terlindas sama bulldozer itu. Di situ mengakibatkan tubuhnya itu gepeng. Nah, di situ juga masyarakat meyakinkan nih, bahwa hantu Mr. Gepeng itu meninggal akibat tertabrak dan terlindas bulldozer. Dan masih ada mitos lain yang katanya kalau kita menelepon ke nomor 7777777 itu tandanya kita memanggil arwah si Mr. Gepeng ini. Nah, di sini ada gak nih dari kalian yang mau mencoba menelepon ke nomor tersebut? Dan kalau udah ada yang mencobanya, silahkan ceritakan pengalaman kalian saat menelepon nomor tersebut di kolom komentar. Nah, yang kedua ini pasti penduduk Jakarta pernah sering dengar nih tentang keangkeran terowongan Casablanca yang terletak di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari berita yang sering beredar, terowongan Casablanca itu dibangun di atas kuburan, sehingga banyak nih penunggu-penunggu tersebut yang marah. Maka dari itu juga sering sekali banyak kejadian-kejadian ganjal saat kita melewati tempat tersebut. Urban legend yang beredar juga
menyebutkan bahwa di terowongan tersebut pernah ada pria parubaya yang meninggal bunuh diri di dalam terowongan dengan menggunakan kain spanduk. Bukan hanya itu, kisah yang paling terkenal dari terowongan ini juga adalah tentang adanya sosok kuntilanak merah yang kerap sekali mengganggu pengguna jalan. Nah, dari mitos yang udah beredar luas nih, katanya kalau kita melewati terowongan tersebut, itu kita harus membunyikan klakson kendaraan kita sebanyak 3 kali. Agar penunggu makhluk-makhluk tersebut tahu nih bahwa kita menyadari adanya tempat mereka di situ. Jadi ibarat kita kayak permisi sama mereka. Mitos ini juga masih sering beredar di kalangan masyarakat. Berikutnya ada hantu urban legend tentang nenek gayung. Hantu ini menjadi topik panas sekitar tahun 2000-an. Bahkan hantu nenek gayung ini juga sempat diangkat ke film layar lebar. Karena pada waktu itu lagi santer-santernya nih dibicarakan di kalangan masyarakat. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa ada yang pernah menemui sosok nenek gayung itu sendiri. Anehnya itu keesokan harinya orang tersebut meninggal dunia secara mendadak. Banyak yang mengatakan bahwa nenek gayung ini berpenampilan biasa saja nih, layaknya nenek-nenek yang menggunakan kebaya hitam dan sering muncul tiba-tiba di pinggir jalan. Nah, kisah yang membuat nenek gayung ini terdengar menyeramkan adalah karena nenek ini sering membawa batok kelapa dan tikar untuk memandikan jenazah yang berpas-pasan langsung dengan nenek tersebut. Jadi, konon katanya itu siapa saja yang berpas-pasan dengan nenek gayung ini, keesokan harinya orang itu akan langsung meninggal secara misterius. Dan yang terakhir ini, ada urban legend fenomenal yang terdengar cukup mengerikan juga, yaitu tentang hantu suster ngesot. Banyak yang mempercayai bahwa hantu suster ngesot ini bermula dari sosok suster yang meninggal akibat diperkosa dan kakinya dimutilasi sampai akhirnya dikubur di sebuah laboratorium di Rumah Sakit Bilangan Jakarta. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa hantu suster ngesot ini berasal dari kisah suster dengan ilmu hitam di panti jompo yang berada di Jawa Barat. Nah, katanya suster ini membunuh seluruh penghuni panti jompo, sehingga masyarakat pun menyiksanya dan membunuh suster tersebut dengan cara memukul kakinya sampai remuk. Nah, bagaimana nih menurut kalian tentang hantu-hantu urban legend tersebut? Dan kisah mana yang menurut kalian cukup menyeramkan? Silahkan komentar kalian di bawah. Buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.